Baik Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah join di Zoom meeting ini. Mengingatkan lagi untuk teman-teman yang lain yang belum digabung di sini, silakan diinformasikan kembali untuk segera join di Zoom ini. Peserta siang ini ada 57 orang. Jika dilihat dari jumlah sekolahnya, ini masih kurang. Sambil menunggu teman yang lain, kita langsung aja dulu. Saya izin share ini materinya. Ya, Bapak Ibu, kita kemarin sudah rilis ya versi baru Dapodik. Di versi baru Dapodik ini, saya tidak mengulang lagi bagaimana cara Bapak Ibu untuk meregistrasi, kemudian bagaimana cara download prepil, karena ini kan udah tiap tahun kita laksanakan, dan saya rasa juga Bapak Ibu sudah memahami cara bagaimana untuk menginstal dan registrasi Dapodiknya. Oke, baik, di sini saya hanya menjelaskan permasalahan-permasalahan atau apa aja pembaruan yang ada di Dapodik versi 2022 ini. Ini adalah pembaruan di versi 2022. Ya, yang pertama ada penambahan atribut jumlah layak dan tidak layaknya alat periodik ya, data periodik di Sarplasnya. Nah, ini kemarin di sekolah Bapak Ibu itu diminta kembali untuk mengisi data prodiknya untuk Sarplas. Nah, nanti silakan Bapak Ibu cek kembali apakah sudah terisi semuanya. Karena kalau tidak terisi, otomatis data Bapak Ibu nanti akan invalid dan terkendala pada saat proses sinkronisasi. Kemudian ada yang kedua, yaitu penambahan atribut alamat, kemudian RT RW, nama dusun, desa kelurahan, kode pos, lintang bujur, dan wilayah. Nah, di sini kemarin diminta untuk mengupdate lintang bujur ya. Ini ada di menu tanah. Nah, nanti Bapak Ibu ada menu bangunan dan tanah, nanti Bapak Ibu silakan mengupdate titik koordinatnya. Nah, kalau titik koordinatnya sama dengan titik koordinat yang Bapak isi sebelumnya, di sana kan sudah ada menu salin data. Nanti Bapak Ibu silakan klik salin data, nanti akan muncul otomatis lintang dan bujur yang Bapak Ibu input sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada penambahan panjang karakter ya, karakter untuk atribut penginputan nomor SKA-UN. Ini untuk jenjang SMP, ini ada penambahan ini ya, panjang karakter untuk SKA-nya. Yang mana sebelumnya kan ada beberapa digit yang tidak bisa diinput. Nah, untuk semester ini, untuk versi 2022 ini, itu semua karakter sudah bisa diinput semuanya. Kemudian yang selanjutnya ada pembaruan penambahan beberapa atribut guna keperluan kepentingan di sertifikasi. Nah, selanjutnya adanya penambahan validasi pengisian tugas tambahan kepala sekolah atau PLT kepala sekolah. Selanjutnya ini pembaruan terkait dengan validasi sanitasi ya. Validasi sanitasi di sini yaitu diminta untuk mengisi ketersediaan tempat cuci tangan. Ya, di sekolah Bapak Ibu saat ini kan harus harus ada atau diwajibkan mempunyai tempat cuci tangan. Karena kondisi saat ini kan kita sudah sama-sama tahu, makanya dalam versi Dapodik 2022 ini diminta untuk mengisi atau ketersediaan cuci tangan tersebut harus diupdate di Dapodik Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adanya penambahan validasi terkait pengisian KIP dan PIP. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan penambahan info ya, pengisian survei PTM. Survei PTM ini langsung survei pertemuan tatap muka. Nah, kalau saat ini kita masih belajar dari rumah. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu boleh mengabaikan dulu survei ini. Nanti apabila setelah pelaksanaan ada tatap muka, nanti Bapak Ibu dapat mengisi kembali survei ini. Karena survei ini kan berdasarkan kesiapan Bapak Ibu dalam melaksanakan proses belajar mengajar dengan tatap muka.
Kemudian yang selanjutnya di beranda, ini kemarin kan ada perubahan paksa untuk mengubah password saat pertama kali login. Ya, di sini Bapak Ibu untuk mengupdate password ini gunanya kan untuk menghindari adanya penyalahgunaan password dan user sebelumnya. Nah, makanya diminta untuk mengupdate password terbaru di versi 2022 ini. Nah, dengan catatan password yang baru tersebut harus yang pertama minimal 8 karakter, kemudian mengandung huruf besar dan huruf kecil, mengandung angka, dan mengandung tanda hubung. Nah, nanti Bapak Ibu silakan untuk mengupdate password ini sesuai dengan password terbarunya yang diinput di Dapodik versi 2022. Kemudian yang selanjutnya, ya ini yang saya maksudkan tadi terkait dengan pengisian lintang dan bujur. Ya, lintang dan bujur ini Bapak Ibu bisa menyalipkan data yang sebelumnya, data sebelum yang Bapak input di Dapodik versi sebelumnya. Di sini kan ada menu salin nih. Apabila lokasi tanah ini sama dengan lokasi di Dapodik sebelumnya, di sini silahkan Bapak Ibu salin. Ada menu salin data. Nah, nanti otomatis lintang dan bujur ini akan terisi dari data sebelumnya. Dan berarti tidak perlu Bapak Ibu cari lagi titik koordinatnya melalui peta ini. Cukup salin data dari data sebelumnya, dia akan otomatis masuk ke lintang dan bujur tersebut. Oke, selanjutnya terkait dengan peserta didik. Ya, peserta didik di sini proses kelulusan bersama di tingkat akhir. Ya. Setiap tahun ajaran baru, peserta didik tingkat akhir di semester sebelumnya dilakukan proses kelulusan bersama secara otomatis oleh sistem. Nah, kriterianya yang pertama ada di siswa di kelompok B untuk jenjang TK, kemudian di kelas 6, jenjang SD, SMP, SD, SDTK, dan lain sebagainya, kemudian kelas 9 untuk jenjang SMP. Nah, lalu bagaimana dengan siswa yang mengulang atau siswa yang belum lulus tapi di Dapodiknya dinyatakan lulus? Nah, kalau mau ada permasalahan seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa membatalkan siswa tersebut. Nanti Bapak Ibu konfirmasi nama siswanya, NISN-nya berapa, nama ibu kandungnya, dan rombel tujuan. Nanti akan kami bantu. Kucing pakai masker ya? Ya, kucing pakai masker. Iya. Kelas. Kalau yang aku tuh dibuka masker. Ini deh. Tim boy. Oke, kita lanjutkan. Untuk peserta didik selanjutnya, apakah siswa baru boleh di-input manual di Dapodik? Ya. Siswa baru yang terdaftar di sekolah sebelumnya, di jenjang TK dan jenjang SD, nah, itu wajib ditarif melalui manajemen Dapodik. Itu artinya tidak boleh di-input manual. Nah, karena kalau di-input manual, nanti data tersebut akan terdeteksi ganda. Dan bisa jadi nantinya data siswa tersebut bisa hilang dari Dapodik Bapak Ibu. Karena dia nanti akan muncul lagi di sekolah sebelumnya. Nah, makanya untuk siswa yang sudah terdaftar di sekolah sebelumnya, silakan ditarik melalui manajemen Dapodik. Nah, lalu bagaimana dengan siswa yang tidak terdaftar atau tidak sekolah di jenjang PAUD? Siswa tersebut boleh diinput di aplikasi Dapodik dan manajemen Dapodik. Nah, jika input melalui manajemen Dapodik, operator sekolah harus menghubungi admin dinas untuk mengapprove siswa tersebut. Nah, artinya di sini, kalau ada siswa yang tidak sekolah di jenjang PAUD, nah berarti Bapak Ibu boleh input di aplikasi Dapodik dan juga di manajemen Dapodik. Nah, saran saya di sini, kalau memang siswa tersebut tidak sekolah di jenjang PAUD, Bapak Ibu diperbolehkan menginput langsung di aplikasi Dapodik. Ini khusus untuk jenjang SD ya. Kalau untuk jenjang SMP, tidak bisa diinput melalui Dapodik, tetapi diinput melalui manajemen Dapodik. Seandainya ada siswa yang pindah sekolah dari naungan Kemenak, misalnya dari MTS. Nah, itu kan tidak bisa ditarik. Otomatis Bapak Ibu harus menginput datanya di manajemen Dapodik. Nah, nanti setelah Bapak input,
konfirmasi ke saya, nanti akan saya bantu untuk mengupload data siswa tersebut. Oke, selanjutnya ini terkait dengan validasi pengisian PIP dan KIP. Ya, ini ditambahkan untuk meminimalisir data anomali yang masuk melalui perekaman atau pengusulan di aplikasi Dapodik. Penambahan validasi tersebut meliputi yang pertama, data peserta didik dicentang tidak memiliki KIP, tetapi mengisi data KIP dan PIP pada tabel kesejahteraan. Nah, yang kedua, data peserta didik dicentang memiliki KIP, tetapi tidak mengisi data KIP pada tabel kesejahteraan. Nah, jika terdapat pengisian dengan keadaan seperti di atas, maka data siswa tersebut dinyatakan invalid. Nah, data peserta didik yang diisi layak mendapatkan PIP, tetapi tidak mengisi alasan layak, PIP diberikan peringatan error. Nah, di sini Bapak Ibu silakan mengecek kembali keterisian. Kalau dia sudah ada nomor ininya, KIP-nya, silakan berarti dicentang kepemilikan KIP-nya dicentang ya. Begitu juga dengan kalau dia membeli dicentang KIP-nya, berarti nomornya harus diinput di menu kesejahteraan. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini kemarin terdapat ya ada guru yang tiba-tiba hilang dari Dapodiknya. Nah, ini disebabkan adanya merger PTK. Merger PTK adalah perlakuan sistem untuk menggabungkan data PTK ganda menjadi satu. Hal ini terjadi karena pencatatan data PTK yang dilakukan lebih dari satu kali di sistem Dapodik. Untuk kriterianya, yang pertama, PTK ganda dengan status induk di sekolah A dan non-induk di sekolah B. Maka sistem memilih data PTK tersebut untuk digabungkan ke sekolah A. Nah, kalau ada terjadi permasalahan seperti ini, nanti silakan Bapak Ibu konfirmasi ke saya. Nanti akan saya bantu untuk memetakan ulang data untuk data guru tersebut. Kemudian yang kedua, kriterianya adalah PTK ganda dengan status induk di 2 sekolah. Maka sistem akan memilih data PTK digabungkan ke sekolah berdasarkan keaktifan mengajar. Nah, kalau di sekolah Bapak Ibu ada guru yang status induknya 2. Nah, nanti sistem akan membacanya data guru tersebut ada di sekolah di mana dia mempunyai jam mengajar yang lebih banyak. Yang selanjutnya, yang ketiga, PTK ganda dengan 2 status kepegawaian. Yang pertama PNS dan non-PNS. Nah, maka sistem akan memilih data PTK dengan status kepegawaian PNS. Yang keempat, PTK ganda di 2 sekolah dengan status sama-sama non-induk, maka sistem memilih data PTK berdasarkan keaktifan mengajar dan JJF terbanyak. Ini sama dengan PTK dengan induk tadi, maka sistem akan memilih data guru yang ada jamnya atau jam yang terbanyak, maka disitulah guru tersebut akan ditempatkan. Nah, ini adalah dampak dari merger PTK. Dampaknya, data di riwayat pendidikan formal, riwayat gaji berkala, dan riwayat karir, nah itu akan ada perubahan datanya. Nah, bagi yang terdampak, nanti akan silakan memeriksakan kembali data rinci PTK melalui manajemen PTK masing-masing. Silakan Bapak Ibu login dengan menggunakan akun PTK tersebut. Nah, lalu bagaimana kalau guru tersebut tidak bisa login ke manajemen PTK-nya? Nah, Bapak Ibu silakan cek kembali apakah akunnya sudah terdaftar di SSO dengan login operator. Nah, kalau sudah terdaftar, nah nanti di sana bisa di-update passwordnya jikalau dia belum verifikasi. Tetapi kalau sudah diverifikasi, nanti passwordnya tidak bisa diupdate. Nah, nanti untuk update passwordnya nanti kami yang bisa membantu untuk mengupdate password. Nanti diinformasikan ke kami untuk kami bantu untuk mengupdate password guru tersebut melalui manajemen dinas. Nah, ini adalah solusi permasalahan yang di atas tadi. Kalau Bapak Ibu ada permasalahan tersebut, silakan lapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk pemetaan penugasan PTK. Ya, nanti kalau ada permasalahan seperti ini, Bapak Ibu lapor ke kami, akan kami bantu melakukan pemetaan ulang. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan dalam pengisian Dapodik terkait dengan Sapras. Terkait dengan Sapras, ini memastikan pengisian data Sapras sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya, kalau di
sekolah Bapak Ibu mempunyai ruang kelasnya ada 5, ya diisi 5, jangan diisi 6. Nanti kalau diisi 6, ya berarti kebutuhan di sekolah Bapak Ibu akan terbaca, nanti ke sekolah ruang kelasnya tutup, cukup. Nah, seandainya di sekolah Bapak Ibu, kalau memang tidak mempunyai jamban, ya udah dikosongkan jambannya. Kalau jambannya rusak ringan, rusak berat, silahkan diisi presentasi kerusakannya. Nah, memastikan input kondisi sapras tersebut juga sesuai dengan kondisi sapras Bapak Ibu. Kalau di sekolah Bapak Ibu mempunyai, seandainya tahun 2021 ini mendapat bantuan rehab ruang kelas, seandainya, nah, berarti presentasi kerusakannya di Dapodik juga harus diupdate. Nah, kalau tidak diupdate, nanti sistem akan membacanya, loh, kok sekolah ini sudah diberikan bantuan untuk rehab, tetapi di Dapodiknya masih menggunakan data lama. Lalu, nah, nanti kan pihak dari kementerian juga akan menanyakan kenapa bisa ini terjadi. Nah, nanti diharapkan untuk ke depannya, saya harap Bapak Ibu bisa melakukan cross check kembali ya, jikalau di sekolah Bapak Ibu mendapatkan rehab seandainya, kemudian mendapatkan ruang lain sebagainya seperti ruang perpustakaan, ya nanti di dapur ini juga di-update. Jangan nanti hanya Bapak Ibu untuk nyalin data periodik aja dari data sebelumnya, tapi Bapak Ibu mengupdate data. Kemudian yang selanjutnya, ya, kevalidan data sapras menjadi hal utama oleh kementerian dalam memberikan bantuan DAK fisik. Ya, nanti saya harapkan juga nanti Bapak Ibu setiap ini biasanya per Maret itu cut off untuk pendidikan kebutuhan DAK. Nah, nanti sebelum tanggal tersebut Bapak Ibu silahkan mengupdate kembali ya data Dapodiknya untuk sapras. Nanti kalau Bapak Ibu bingung bagaimana cara mengupdate-nya, nanti kami akan bantu. Silakan Bapak Ibu kalau kondisi sekarang, silakan kalau mau datang ke kantor juga boleh. Nanti akan kami bantu pengecekan pengisian di sapras Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah, bangunan harus disesuaikan dengan denah lokasi sekolah. Nah, berarti Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan denah lokasi sekolahnya. Jadi, berarti Bapak Ibu harus mempunyai lokasi atau denah lokasi, nanti di Dapodiknya menyesuaikan dengan denah lokasi yang Bapak Ibu miliki. Kemudian yang selanjutnya, nah, jikalau sekolah Bapak Ibu ada ruangan yang tidak digunakan atau bangunan tersebut tidak ada. Nah, contohnya sekarang di Dapodik sapras tersebut ada. Nah, lalu bagaimana cara menghapus? Nah, di sini buat data bangunan baru fiktif di menu bangunan, kemudian pindahkan data ruang tersebut ke bangunan fiktif tersebut. Nah, apabila setelah dipindahkan, otomatis nanti akan bisa dihapus. Karena kalau Bapak Ibu menghapus melalui dengan menu dari data Ricci, itu tidak akan bisa dihapus. Nah, solusinya tadi dalam buat data bangunan fiktif, pindahkan data ruangnya ke bangunan fiktif tersebut, lalu hapus bangunan tersebut. Nanti untuk caranya mungkin di YouTube ya, ada banyak tutorial cara menghapus saplosnya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan GTK, ya, memastikan pengisian tugas tambahan kepala sekolah diisi sesuai dengan SK pengangkatannya. Ya, ini boleh dari SK yang kalau dia PLT mungkin bisa jadi dari SK-nya dari Dinas Pendidikan maupun dari BKD. Nah, sesuaikanlah nomor dan tanggalnya sesuai dengan SK maupun SPT tersebut. Kemudian yang selanjutnya, nah, jika ada guru yang mengambil jam di sekolah lain, guru diwajibkan untuk melapor ke Dinas Pendidikan untuk mengambil surat rekomendasi. Nah, ini untuk jenjang SMP mungkin ya, khusus untuk guru mapel. Kalau ada guru mapel yang kekurangan jam, ya silahkan lapor ke Dinas. Nah, nanti Dinas akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk Bapak Ibu mengambil jam di sekolah non-induk tersebut. Nah, nanti kalau sudah ada surat tersebut, nanti akan kami bantu untuk memindahkan atau menambahkan jam di sekolah sesuai yang Bapak Ibu tuju. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan status ya. Kalau perubahan status sekolah induk, seandainya dari induk sekolah A ke sekolah B, nah itu perubahannya hanya yang bisa merubah adalah Dinas Pendidikan, admin dinas. Nah, nanti Bapak Ibu lapor ke kami, nanti akan kami bantu merubah status sekolah induknya. Nah, itu syaratnya juga harus ada SK DPRT maupun SPT yang dikeluarkan oleh BKD maupun dari Dinas. Nah, nanti akan kami bantu untuk mengubah status sekolah induknya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu,
memastikan siswa yang pindah sudah dimutasikan dari Dapodik. Nah, ini banyak terjadi siswa yang sudah pindah tapi tidak dikeluarkan dari Dapodiknya. Bahkan ada yang siswa yang belum masuk ke Dapodik, padahal dia siswa tersebut misalnya sudah kelas 6. Nah, ini dikarenakan mungkin lupa atau bagaimana juga nggak tahu. Nah, yang penting itu kalau siswa udah pindah, Bapak Ibu silahkan untuk memutasikan siswanya. Kalau tidak dikeluarkan, nanti di sekolah yang baru kesulitan nanti untuk menarik datanya. Begitu juga dengan ini NISN siswa. Kalau ada NISN ganda, nanti Bapak Ibu cek bisa melalui Perpal PD ya. Kalau ada permasalahan seperti ini, nanti Bapak Ibu lapor ke saya, sampaikan data siswanya, NISN yang berapa, kemudian ganda dengan siapa, nanti akan kami bantu, sampaikan data tersebut ke kami, nanti akan kami bantu untuk melakukan merger, untuk penggabungan NISN ganda tersebut. Kemudian yang lebih penting lagi, ini memastikan NIK yang diinput pada Dapodik sesuai dengan NIK yang tertera di kartu keluarga. Ya, NIK ini wajib Bapak Ibu. Karena sekarang ini kan kebutuhan data kita, contohnya saja saya mencari data siswa, kalau NISN ini tidak ada, saya akan mencari data berdasarkan NIK. Nah, kalau NIK yang diinput tidak sesuai dengan NIK yang tertera di KK atau akte lahirnya, nanti akan kesulitan berdasarkan pencarian atau penelusuran data. Nah, nanti saya harapkan juga kalau ada seandainya di Dapodik Bapak Ibu atau di Perpal PD-nya, padahal NIK sudah diinput sesuai dengan KK, tapi di Perpal PD masih NIK invalid. Nah, untuk saat ini diabaikan aja karena sistem di antara dari Kemdikbud dan Kementerian Capil itu ada proses penarikan data. Jadi saat ini silakan Bapak Ibu abaikan aja. Yang penting NIK-nya sudah sesuai dengan kartu keluarga. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu melakukan update data prodik siswa ya secara berkala. Data prodik siswa di sini seperti ada berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala itu wajib diupdate minimal 1 tahun sekali wajib diupdate. Jangan disalin penugasan ya, salin data ya dari semester sebelumnya. Karena setiap tahun pasti ada perubahan ini perkembangan dari siswanya. Karena dari siswa kelas 1, kelas 2 pasti ada perubahan fisiknya, mulai dari tinggi badannya, berat badannya, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, ini jumlah rombel ya. Jumlah rombel untuk jenjang SD ya masih sama dengan tahun sebelumnya. Jumlah rombelnya 6 sampai 24. Untuk maksimal per rombelnya 28 siswa. Kemudian untuk jenjang SMP 3 sampai 33 rombel. Sedangkan untuk jumlah maksimal siswanya 32 orang. Nah, nanti Bapak Ibu ini sesuai dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan ini kan udah dari tahun 2016. Sama dengan tahun sebelumnya. Nanti Bapak Ibu silakan menyesuaikan dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini. Kemudian yang selanjutnya ini adalah permasalahan yang sering terjadi ya. Untuk di Persi baru ini, nah terdeteksi kepala sekolah lebih dari 1 orang. Nah, ini penyebabnya terdapat guru yang bertugas di sekolah lain dengan jenis PTK sebagai kepala sekolah. Nah, kasus banyak terjadi guru mengajar di sekolah negeri dan juga sebagai kepala sekolah di jenjang PAUD. Nah, ini mungkin banyak ada permasalahan kemarin. Nah, terdeteksi kepala sekolah dari 1 orang. Ya penyebabnya ini tadi, karena ada guru di sekolah Bapak Ibu yang menjadi kepala sekolah di jenjang, mungkin di jenjang PAUD ya, di sekolah swasta. Karena kalau kepala sekolah itu jenis PTK-nya otomatis menjadi kepala sekolah dia. Makanya di Dapodik Bapak Ibu juga jenis PTK-nya berubah menjadi kepala sekolah. Nah, seperti kita ketahui bahwa kepala sekolah itu kan tidak diwajibkan mengajar. Nah, artinya di sini Bapak Ibu harus memastikan kembali guru tersebut apakah memang benar kepala sekolah di jenjang PAUD atau di sekolah lain, atau memang tetap menjadi guru di sekolah Bapak Ibu. Jadi artinya intinya di sini guru tersebut harus memilih salah satu. Apakah dia tetap menjadi guru atau menjadi kepala sekolah di jenjang PAUD. Oke, kemudian yang selanjutnya permasalahan yang kedua yaitu tidak bisa login ke manajemen Dapodik. Ini penyebabnya
Operator sudah melakukan perubahan password baru, akan tetapi belum sinkronisasi dapodik. Pada saat login ke manajemen dapodik, akses akan ditolak. Nah, solusinya lakukan sinkron terlebih dahulu. Apabila setelah sinkron masih tidak bisa login, maka operator lapor ke admin dinas. Ya, untuk login ke manajemen dapodik itu minimal 1 kali 24 jam. Nanti Bapak Ibu sinkron siang ini seandainya, kemudian Bapak coba login besok siang ke manajemen dapodik tersebut. Kalau tetap tidak bisa, nanti baru konfirmasi ke kami agar kami bantu untuk mengupdate passwordnya. Kemudian ada terkait dengan SIPLA ya. Kebanyakan sekarang ini banyak sekolah yang tidak bisa login ke SIPLA. Nah, pastikan lagi apakah bisa nggak dia login dengan login ke akun PTK-nya atau ke manajemen PTK-nya. Bisa nggak dia login? Kalau dia bisa login ke manajemen PTK, itu artinya juga bisa login ke SSO SIPLA. Nah, kalau saat ini tidak bisa, kemungkinan ini permasalahan dari SIPLA kemarin udah lebih dari 2 minggu ini banyak sekolah yang nggak bisa login ke manajemen SIPLA. Informasi yang saya dapat masih ada pengembangan sistem di pusat atau di kementerian terkait dengan akun SIPLA ini. Jadi intinya di sini Bapak Ibu silahkan pastikan kembali dengan login PTK tersebut, apakah bisa nggak dia login ke manajemen PTK-nya. Kalau dia bisa login ke manajemen PTK, otomatis dia bisa login ke manajemen SIPLA-nya. Kemudian yang selanjutnya, ini ya permasalahan yang berikutnya yaitu mengapa tarik data siswa dari jenjang sebelumnya tidak ditemukan namanya. Nah, karena sekolah jenjang sebelumnya tidak meluluskan siswa, melainkan dikeluarkan atau dimutasikan. Nah, kalau siswa dimutasikan atau dikeluarkan, maka di jenjang selanjutnya itu akan bisa ditarik. Karena siswa mutasi kan yang bisa narik adalah sekolah di jenjang yang sama. Nah, kecuali kalau siswa yang dinyatakan lulus, itu baru bisa ditarik oleh sekolah di jenjang yang selanjutnya. Nah, di sini jika sekolah jenjang sebelumnya meluluskan siswa secara manual maupun bersama, maka nama siswa tersebut akan muncul di sekolah jenjang baru ketika tarik data siswa. Kemudian jika sekolah sebelumnya tidak meluluskan siswa, melainkan dikeluarkan atau dimutasikan, maka sekolah jenjang baru tidak dapat menemukan nama siswa dari jenjang sebelumnya. Nah, solusinya, sekolah jenjang baru lapor ke dinas untuk melakukan registrasi peserta didik oleh dinas, dengan catatan siswa tersebut mempunyai NISN yang valid. Ya, kalau ada Bapak Ibu mengalami permasalahan seperti ini, silahkan lapor ke, kalau dia dari jenjang PAUD, berarti Bapak Ibu lapor ke admin PAUD dinas. Ya, nanti Bapak Ibu bisa koordinasi ke admin PAUD-nya agar untuk diregistrasi ulang ke sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, nah, jika ada PTK mutasi atau mencari jam tambahan di sekolah lain, apa yang harus dilakukan? Nah, bisa menggunakan fitur mutasi PTK online atau tarik PTK online melalui manajemen dapodik. Nah, nanti setelah Bapak Ibu tarik, nanti akan kami bantu untuk approval-nya berdasarkan SK. Kalau dia pindah berarti harus ada SK pindahnya. Kalau dia SK mengambil jam, harus ada rekomendasi pengambilan jam tersebut. Nanti, berdasarkan surat tersebut akan kami approve ajuannya. Nanti Bapak Ibu silakan sampaikan surat tersebut ke kami sebagai dasar kami melakukan approval data tersebut. Oke, yang selanjutnya, nah apa yang harus dilakukan jika di beranda terdapat keterangan skripsi belum dipilih? Nah, ini yang pertama nih, di kemarin waktu pertama kita install dapodik versi 2022. Nah, itu keterangan di menu berandanya ada keterangan KAPSEK belum dipilih. Ini sebenarnya tinggal di selain penugasan otomatis data KAPSEK akan ditampil kembali. Kemudian masalah yang kedua yaitu kemungkinan ada kesalahan pengisian di menu tugas tambahan. Kemungkinan juga di kolom TXT-nya sudah diisi. Karena kalau kolom TXT sudah diisi, berarti itu artinya tugas tambahan kelas-kelas tersebut sudah habis masa jabatannya. Jadi saya ingatkan juga untuk pengisian di menu tugas tambahan jangan diisi
di menu TST-nya kalau guru tersebut belum habis masa jabatan sebagai kalau dia kepala sekolah silakan sebagai kepala sekolah, kemudian kalau dia kepala perpus sebagai kepala perpus, dan nanti kalau dia memang sudah habis masa jabatannya barulah Bapak Ibu isi kolom TST-nya. Yang selanjutnya untuk siswa pindahan ke sekolah lain bagaimana? Ini tidak boleh dihapus ya Bapak Ibu, karena kalau dihapus nanti di sekolah yang lain atau di sekolah yang baru siswa tersebut tidak akan bisa menarik data siswanya. Nah, tapi disilahkan Bapak Ibu dikeluarkan dengan alasan mutasi. Nah, lalu bagaimana dengan siswa pindahan yang belum dikeluarkan? Nah, nanti kami dari dinas bisa membantu untuk menarik siswa tersebut dengan catatan harus ada surat pindah dari sekolah asalnya. Nanti akan kami bantu untuk memindahkan melalui manajemen dinas. Nah, ini untuk catatan aja nih, untuk menerima siswa pindahan pastikan sekolah sudah menerima surat mutasi dari Dapodik. Kemudian jika belum ada sebaiknya diminta kepada siswa untuk meminta surat mutasi sekolah asal. Nah, surat mutasi dari Dapodik ini itu memastikan bahwa siswa tersebut sudah dikeluarkan dari sekolah sebelumnya. Nah, kalau tidak ada surat dari mutasi dari Dapodik, ya surat mutasi dari sekolahnya yang manual itu juga boleh, nggak apa-apa. Tapi yang untuk memastikannya lagi itu adalah surat yang dikeluarkan dari Dapodik. Bagaimana dengan siswa mutasi dari luar daerah? Kalau dari luar daerah, ya itu kembali lagi, apakah sudah mempunyai surat mutasi belum? Kalau sudah mempunyai surat mutasi, kalau belum dikeluarkan dari sekolah asalnya, kami dari dinas juga bisa membantu untuk menarik kembali siswa tersebut ke sekolah Bapak Ibu. Dengan catatan itu tadi, harus mempunyai surat mutasi dari sekolah asalnya. Oke, yang selanjutnya, bagaimana cara memindahkan siswa, misal dari kelas 1 ke kelas 3? Nah, setiap siswa pindahan maupun baru, siswa tersebut diposisikan di kelas awal. Ya, pemindahan siswa di tingkat kelas atau rombel harus sepengetahuan dinas. Nah, Bapak Ibu melakukan yang caranya yaitu melakukan sinkronisasi Dapodik dengan menempatkan siswa tersebut di kelas awal, lalu lapor ke dinas untuk di mapping ke kelas sebenarnya. Nah, Bapak Ibu kan banyak nih permasalahan. Narik siswa pindahan, dia hanya bisa ditarik di menu rombel awal. Nah, nggak apa-apa, silakan Bapak Ibu masukkan ke rombel 1 ya. Nanti setelah Bapak Ibu sinkron, nanti kami akan memindahkan ke rombel sebenarnya. Nanti Bapak Ibu sampaikan data siswanya, data namanya, NISC, nama ibu kandung, dan rombel tujuan. Nanti akan kami bantu untuk proses pemindahan dari kelas 1 ke kelas yang sebenarnya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya ini yang perlu diingat nih. Ya, untuk cut off Dapodik, ya, untuk cut off Dapodik ini ditutup tanggal 31 Agustus ya, untuk menarikan dana untuk dana BOS ya, ditutup tanggal 31 Agustus 2021. Jangan sampai kita nanti sampai tanggal yang ditentukan ini sekolah Bapak Ibu belum sinkron, maka akibatnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu sendiri karena akan terkendala pada Dapodiknya dan di dana bosnya. Bisa jadi nanti dana bos untuk beberapa tahap ke depan tidak akan dikeluarkan oleh kementerian. Jadi jangan sampai sebelum tanggal 31 Agustus ini Bapak Ibu sudah melakukan atau mensinkronkan Dapodik Bapak Ibu. Kemudian yang perlu saya ingatkan juga, di Dapodik kan ada nih tarik data. Nah, tarik data ini kan berbeda dengan sinkronisasi. Kalau tarik data itu adalah tarik data dari server ke Dapodik Bapak Ibu. Nah, sedangkan sinkronisasi itu adalah mengirimkan dari Dapodik Bapak Ibu pengiriman ke server pusat. Nah, itu artinya perbedaan. Kemarin banyak permasalahan seperti ini. Saya berhasil sinkron, tapi setelah dicek hanya tarik data. Nah, maka perubahan yang Bapak Ibu lakukan di Dapodik tidak akan masuk ke server pusat. Nah, memastikan lagi, Bapak Ibu mohon silahkan dicek kembali apakah yang Bapak Ibu lakukan tersebut tarik data ataupun sinkronisasi. Kemudian Bapak Ibu ini terkait dengan spek ya, spek minimal untuk komputer dan laptopnya. Untuk Dapodik, ya ini minimal prosesornya Intel Core i3. Nah, kalau di sekolah Bapak Ibu masih menggunakan laptop di bawah ini, ya Bapak Ibu itu artinya wajib menggantikan laptop.
Ya, itu artinya kalau Bapak Ibu menggunakan notebook itu tidak disarankan. Nah, karena spek minimalnya ini Core i3, kemudian memori standarnya 4 GB dan DDR3, kemudian harddisknya minimal itu 120 GB. Nah, kalau masih di bawah ini, Bapak Ibu silakan hubungi kepala sekolah masing-masing ya untuk digantikan dengan laptop baru. Kemudian yang selanjutnya kayaknya habis nih. Oh, ini untuk progres ya, untuk progres Dapodik ini per 17 Agustus kemarin ya, per 17 kita di Merangin masih berada di 4 besar. Kemudian untuk tingkat kecamatan ini untuk keseluruhannya masih berada di Kecamatan Pamang Merat dengan persentase 90%. Nah, saya harap sebelum tanggal 31 Agustus untuk jenjang SD dan SMP sudah melakukan sinkron Dapodik. Nah, itu harapan saya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu lancar ya dalam pengerjaan atau pengisian Dapodiknya dan tidak terkendala dalam proses sinkronisasi. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Habis materinya. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan bertanya melalui video. Silakan diaktifkan videonya dan aktifkan mic-nya. Assalamualaikum, Pak. Kami persilakan. Ya, waalaikumsalam. Dari mana Bu? Bapak, maaf. Ya. Kami mau ada yang mau ditanyakan ke Bapak, ada sedikit yang ingin ditanyakan. Kita punya kasus seperti ini, Pak. Tahun kemarin, semester 1, ada siswa minta pindah ke sekolah yang beda kabupaten, iya ya, beda kabupaten. Terus sekarang anak tersebut sudah kelas 2, mau pindah lagi ke tempat kami, Pak. Nah, jadi permasalahannya tadi barusan kami ditelepon dari pihak sana, cuman bukan kepala sekolah, bukan siapa-siapa yang nelpon kami. Katanya kok sekolah tersebut minta nomor induk yang mana, sedangkan nomor induk itu kan sudah terdaftar di sana gitu, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Ya. Kalau berarti sekarang siswa tersebut mau dipindahkan lagi ke sekolah ibu gitu? Masuk ke sekolah ibu lagi ya? Iya. Ya, itu nanti bisa kami bantu untuk penarikan ulang dengan catatan sudah dikeluarkan oleh sekolah yang sekarang. Nanti bisa kami tarik kembali ke sekolah ibu. Gitu Pak ya? Ya, bisa. Untuk nomor induknya kan setiap sekolah, kalau nomor induk kan setiap sekolah kan berbeda nih nomor induk. Tapi kalau ini SN sama. Nah, kalau nomor induk kan berbeda setiap sekolah. Nah, itu tergantung sekolahnya bagaimana nanti. Soalnya gini Pak, nomor induk itu katanya disuruh minta ke dinas, makanya kami agak bingung kok persisnya kayak gini gitu nah. Nomor induk apa yang diminta? Nomor induk kan bukan dinas yang kan sampaikan ke sekolah tersebut, induk kan dikeluarkan oleh sekolah. Kecuali kalau NISN kan ini satu, mau di sekolah dimanapun dia NISN kan tetap satu yang dia ini. Ya Pak, berarti tidak ada hal-hal yang lain ya Pak ya? Cukup itu aja prosesnya Pak ya? Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Ya, Pak Marianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 3 pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Yang pertama, di Sarpras di Dapodik kan ada isian nomor sertifikat tanah. Sedangkan kami dari SD mayoritas belum mempunyai sertifikat tanah. Itu bagaimana cara mengisinya? Kemudian pertanyaan yang kedua, di masih seputaran Dapodik, bahwa diminta juga untuk mengisikan SK operasional sekolah. Nah, untuk SK operasional sekolah itu berbentuknya seperti apa dan di mana ngurusnya? Karena setahu kami isiannya itu ketika SK operasional sekolah itu bersama dengan SK Kementerian Sekolah. Dan yang ketiga yaitu bagaimana solusi mengatasi siswa masih terdaftar di TK di rombel kelompok A. Secara otomatis kan belum diluluskan. Terima kasih. Oke, baik. Di sini dari 3 pertanyaan, saya mungkin pertanyaan terakhir ini kurang jelas ya. Nanti saya akan ini lagi tanyakan kembali. Oke, terkait dengan yang pertama tadi
nomor sertifikat ya. Kalau untuk sertifikat tanah, kami di dinas juga mengalami kesulitan untuk hal ini. Nanti kan aset tanah di sekolah itu kan terdaftar di aset daerah nih. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi, ya mungkin Pak Taufik mungkin bisa ya, nanti bisa bantu. Karena data sertifikat tanah ini adanya di BPKAD, yaitu di bidang aset. Mungkin di situ ada ininya, nomor sertifikat tanah. Kan mungkin agak kesulitan juga, karena kita beda instansi. Nanti mungkin bisa dibantu oleh Pak Taufik nantinya, masalah sertifikat tanah ini. Nah, kalau Bapak mau langsung ke BPKAD menanyakan sertifikat ini juga nggak apa-apa, itu lebih bagus lagi. Kemudian terkait dengan izin operasional ya, kalau izin operasional sekolah negeri ini dikeluarkan pada saat pertama didirikan dulu. Kalau sekarang ini kan nggak boleh lagi, nggak ada lagi nih surat izin operasional terbaru. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin bisa koordinasi juga Pak Topik untuk jenjang SD karena dia kasih membidangi hal itu. Nah, apakah dengan yang saat ini yang saya tahu itu sekolah kebanyakan hanya mempunyai surat keterangan hilang ya kalau nggak salah. Nah, bagaimana solusinya nanti mungkin Bapak bisa membuat topik nanti ya. Salah terkait dengan izin operasionalnya, apakah akan diterbitkan operasional baru atau bagaimana nantinya, kami kembali lagi karena ke Pak Topik nanti. Kemudian terkait dengan, kalau nggak salah ya pertanyaan yang ketiga ya, terkait dengan siswa yang tidak bisa diinput ya, dari jenjang TK-nya. Mungkin bisa diulang ini Pak Merianto yang baik. Untuk siswa kelas 1 itu kan kami dari SD secara otomatis untuk entry-nya kan tarik data online. Ya. Nah, ternyata nama tersebut tidak ditemukan di data online. Setelah kami konfirmasi ke TK, ternyata di Dapodik TK itu untuk rombelnya tidak dimasukkan di kelompok B, melainkan siswa tersebut di kelompok A. Itu solusinya bagaimana? Ya, oke. Berarti operator sekolah yang di PAUD harus memindahkan lagi ke kelompok A. Karena kita sekarang kan ada nih versi yang terbaru tuh ini untuk PAUD ada versi 2020A, 2022A. Nah, di situ kan ada nih, ada untuk kelulusan manual. Nanti mungkin dari operator PAUD-nya bisa mengupdate versi yang terbaru menggunakan versi 2022A. Nanti silakan di mapping dulu ke rombel B-nya. Nah, lakukan keluarkan dengan alasan lulus. Kemudian sekolah tersebut lakukan sinkron. Nanti setelah sinkron baru bisa ditarik di jenjang SD. Oke, makasih Pak. Sementara itu dulu. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Saya, Pak Muntasir. Oh ya, Pak Yulianto. Aduh, Pak, saya itu ada pindahan narik data dari TK. Ya. Di data PD keluar itu siswanya usianya kurang. Kalau saya tarik ke Dapodik, nanti akan beres Dapodik. Jadi saya keluarkan lagi kemarin. Tulisnya gimana? Soalnya di PD itu kan seharusnya dia kan lahiran 2015. Di PD-nya itu keluar itu 2019. Gitu, Pak. Berarti sekarang data siswa itu udah ini ya di TK. Keluar ya dari TK-nya, berarti tahun lahirnya memang dari TK-nya salah atau gimana? Nah, itu dari TK-nya salah, cuman di aktenya itu 2015. Cuma kalau saya tarik ke Dapodik kan usianya tidak mencukupi nanti. Oke, berarti NISN-nya kode NISN di awal nomor NISN-nya apa? 019 atau 015? Hah? Halo? Alianta? Ini suaranya hilang. Oh, hilang sinyal kayaknya di Tapir Timur ya, Pak Alianta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja Pak ya. Halo? Ya, silakan. Ini saya dari SD 306 Pak. Jadi ini masalah ke Dapodik tadi ke siswa. Kalau sudah terlanjur kita
masukkan dengan manual itu gimana Pak? Apa harus kita hapus lagi apa gimana? Suaranya putus, Pak. Ini nggak jelas suaranya. Halo Pak? Pak? Halo? Mohon maaf Pak, ini suaranya nggak jelas Pak. Mungkin bisa ditulis di chat aja Pak. Nanti saya baca Pak. Siap Pak. Bapak, halo Pak, Pak Muntasir. Ya, silakan Ibu Rusmiati. Satu lagi Pak, kemarin itu pas kami tarik data dari dari TK, itu kan SP data adiknya lagi bermasalah. Jadi kami kejar data, kami masukin ada beberapa manual pada dia di TK. Itu gimana? Harus dikeluarkan lagi atau ditarik lagi Pak? Di TK-nya udah terdaftar ya kemarin? Terdaftar sih Pak, cuman dalam beberapa hari itu langsung gangguan SP data adiknya Pak. Jadi mau tak mau kami kejar sinkron cepat supaya data cepat masuk. Ada 5 atau berapa kami masukin manual gitu. Takutnya berarti nanti terdeteksi ganda. Ya berarti sekarang udah terdaftar di Dapodik Ibu ya, berarti ya? Sudah. Itu gimana? Kalau sudah terdaftar di Dapodik ya udah abaikan aja. Nanti kalau ada permasalahan dia terdeteksi ganda, nanti Ibu konfirmasi lagi ke saya nanti untuk digabungkan. Oke, siap. Ya. Siap Pak. Allah, ikut-ikutan sama. Halo. Oke Pak, terima kasih Bapak. Itu tadi Pak maksudnya Pak. Oh gitu ya. Ya itu tadi jawabannya udah jelas kan jawabannya. Nanti biar untuk sana ini ini dulu. Nggak apa-apa ada di Dapodik. Nanti kalau terdeteksi ganda, silakan konfirmasi ke kami untuk dimergerkan. Satu permasalahan kita Pak SD 1306. Iya Bu. Iya sekali. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga Pak SD 22503, itu sama ya dengan Ibu Rusmiati tadi, tapi yang sekarang dia minta NISN-nya belum ada gitu Pak, gimana caranya Pak? Di jenjang TK-nya NISN ada Pak? Enggak tahu Pak, TK-nya belum keluar datanya, ya mau masuk manajemen Dapodik juga enggak bisa apanya. Nah ini. Masuk sebenarnya kalau dia tamat dari PAUD atau TK, otomatis kan ada ijazahnya atau ada piagam tamat dari TK-nya. Nah biasanya kan di ijazah itu kan ada NISN-nya. Nah nanti Bapak Ibu silakan cek NISN terdaftar apa enggak. Nah kalau terdaftar Bapak mungkin bisa digunakan NISN tersebut. Cek dulu di web NISN-nya. Oh ya. Yang kedua Pak, masalah SD tadi juga Pak. Di SD situ kan ada di Sarpras itu Pak, pengisian yang pas sudah download aplikasi baru kemarin, banyak yang merah itu ada di dalam ruang itu kayak misalnya colokan, terus bangku panjang, meja panjang segala macam itu Pak. Di SD itu nggak ada semuanya Pak, malahan listrik nggak ada. Gimana cara menghapusnya gitu Pak? Oh dihapus. Ya penghapusnya ini Pak. Kan ada menu hapus di itu. Kalau untuk itu bisa dihapus langsung. Nanti kan dia menjadi warna oranye nantinya. Kan bisa dihapus juga iya. Pak. Nah. Iya. Kemarin tuh ragu, takut salah. Ya, bisa dihapus tuh Pak. Iya. Kalau dia tidak punya ini ya dikosongkan aja itu ininya jumlahnya di situ. Oh, dikosongkan. Ya, kan ada nih kepemilikannya layaknya 1 ya. Yang tidak layaknya 0, kosong. Tapi kalau tidak layaknya diisi 0, kemudian lain juga 0, nanti dia invalid, tetap tidak bisa disinkron nanti. Tapi diisi aja layaknya 1, kepemilikannya 0. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa nih? Pak Muntasir mau nanya. Ya. Ini kan saya dari SD
ini ada kejadian setelah sinkron Dapodik yang 2021 itu ada siswa kami yang hilang Pak, tidak ketemu, dicari-cari kan. Kalau siswanya hilang nanti sampaikan Pak ini Pak ya, ini SN-nya. Nanti saya bantu cek di mana siswanya. Nanti sampaikan ini SN sama rombel tujuannya. Nanti saya mapping ke kelas yang sebenarnya Pak. Oh iya Pak, terima kasih jawabannya Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ini Pak Muntasir ada sedikit yang ditanyakan mengenai Dapodik 2022. Ini kan di tampilan Dapodik itu Pak ada keterangan mengisi survei PTM. Itu tanda merah itu kan kedip-kedip tuh. Cara mengisi survei itu gimana? Terus kalau tidak mengisi bermasalah apa tidak? Itu saja. Nah, oke. Ini tadi kan di paparan mungkin Pak Maidi ini tadi ya, lambat masuk mungkin. Udah saya sampaikan tadi. Untuk survei PTM ini kan persiapan ini untuk pertemuan tatap muka. Nah, kondisi sekarang ini kan kita tidak belajar tatap muka, bahkan mungkin ini ya sistem daring ya. Keputusan ini boleh dikatakan tidak diwajibkan, tidak diwajibkan. Tapi kalau untuk pengisiannya, kalau mau mengisi juga boleh. Itu dengan menggunakan login Perpal atau login yang terdaftar di SDM untuk pengisiannya. Oh, gitu. Ya, berarti kalau login, tidak diisi tidak bermasalah ya? Tidak masalah. Tapi nanti kalau pada saat pembelajaran sudah dengan tatap muka, nah itu baru diisi. Kan diisi. Nah, untuk saat ini mungkin bilang wajib sih nggak wajib. Tapi kalau mau mengisi juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ini yang nanti pada saat pertemuan tatap muka silahkan diisi. Itu login menggunakan akun yang terdaftar di SDM. Itu loginnya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Yang lain mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Muntasir. Waalaikumsalam. Ini mau tanya Pak tentang guru yang dibantukan. Sebetulnya dia tidak ada dalam Dapodik karena keterangannya berdasarkan guru yang bersangkutan dia ada di Dapodik sekolah lain karena tidak ada jam kemungkinan jadi diperbantukan di sekolah kami. Itu apakah harus dimasukkan ke dalam Dapodik data dia atau tetap seperti semula saja gitu Pak? Dia diperbantukan status gurunya Pak? PNS dengan ini ya, PNS yang baru atau yang PNS yang lama nih? PNS yang lama ada, yang baru ada. Nah, kalau untuk yang PNS yang keluaran NIP-nya tahun 2019 itu sebenarnya datanya belum boleh dipindahkan. Itu tetap di sekolah yang lama. Tapi kalau untuk ya PNS yang pernah naik pangkat, berarti PNS lama ya, itu boleh dimasukkan ke Dapodik Bapak. Itu berdasarkan ini ya SPT di sekolah Bapak. Nanti bisa kita masukkan. Iya, dari SPT dari dinasnya ada, memang surat untuk resminya yang dari apa tidak ada, cuma surat dari dinasnya itu ada gitu Mas. Ya nggak masalah, bisa kita. Ini untuk PNS yang lama ya, untuk yang baru yang ini keluaran 2019 belum boleh dipindahkan. Oh, yang 2019 belum boleh ya? Belum. Nah, terus ada juga yang guru lama nih masalahnya gini, kalau dia tidak ada di Dapodik kami itu kesulitan melakukan mapping mapping pembelajaran. Ya, kalau dia tidak ada di situ ya, kan. Betul. Ya, itu aja nanti yang lama itu bisa kita bantu untuk menarik ke sekolah Bapak nanti. Yang penting sampaikan SPT-nya aja nanti. Itu tidak bermasalah ya dengan BKD ya? Ya nggak masalah. Itu kan nanti kan mau dia SPT-nya dari dinas maupun dari SPT-nya dari BKD nggak masalah, bisa nanti. Yang penting ada SPT-nya. Dan kecuali kalau untuk guru yang PNS baru tadi itu nanti itu bermasalah nanti. Belum boleh dipindahkan. Nah. Terima kasih Pak. Oke. Sama-sama. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan? Ini udah hampir jam 3, nanti sesi selanjutnya mungkin disampaikan oleh Pak Niko nanti. Kalau tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak. Oke, silakan. Ini dari SD 24 Muarajernih. Ya. Itu masalah peserta didik, kemarin kan semester 2 ada salah satu peserta didik naik ke kelas 4 pindah ke Kabupaten Sumatera Barat, Lubuk Sari. Nah, kemudian pas sekarang dia mau minta balik padahal sudah dimutasi.
Kata operator di situ sudah dikeluarkan, tapi di pencarian pendidik peserta didik tidak ditemukan. Ya betul, karena siswa tersebut pernah sekolah di sekolah ibu. Karena siswa itu kan ada di dapodik ibu sekarang nih, statusnya di PD keluar. Nah, Di memang bisa ibu tarik. PD keluarnya Keluar kosong. kosong ya. Oke, ya betul. Tapi karena di sistem itu masih membaca sekolah siswa tersebut pernah sekolah di sekolah ibu. Nanti solusinya ibu sampaikan data siswanya ke saya. Nanti saya bantu cari untuk mapping ke sekolah ibu. Sampaikan NISN, nama anaknya, nama ibu kandung, dan robel tujuannya, beserta NPSN sekolah juga. Ya. Ya, dari SD 243 ini ada pertanyaan, silakan. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ini SKB. Dari mana ini? Ya, Pak, ingin bertanya, Pak. Kasus yang saya temukan di dapur saya. Halo, Pak. Silakan. Ya, kemarin di semester 1 di kelas 2 ada anak pindahan dari pesantren gitu, Pak. Setelah saya ambil dari manajemen sekolah, ternyata masuk di kelas 1. Saya minta bantu sama Bapak. Kemarin sudah Bapak masukkan di kelas 2 gitu. Ternyata saya sudah putar versi, sekarang sudah kembali lagi di kelas 1-nya, Pak. Malahan dia masuk di kelas 2, sekarang masuk ke AMDK-nya, Pak. Gitu, Pak. Seharusnya dia kelas 3 sekarang gitu. Oh iya, oke. Itu mungkin ada kesalahan ini, status registrasinya. Oke, nanti Bapak sampaikan aja nanti nama ininya, nama siswanya ini, SN juga, sama rombel tujuannya. Boleh di WA aja nanti. Nah, ya, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Halo, Pak. Assalamualaikum, Pak. Salam. Halo. Yang mana? Yang dari SKB ya? Iya, dari SKB, Pak. Ya, silakan. Ini Pak, sebelumnya mungkin ini dari SKB kemarin tuh sesudah versi 22A ada PTK kami itu kan dulu tutor tuh ngajar di SKB, tutor bantu. Terus sekarang tuh dia udah ngajar lagi, udah aktif lagi, sudah dikeluarkan dari Dapodik. Terus ada PTK kami itu yang sekarang aktif, malah NUPTK tutor yang udah aktif tuh masuk ke data GTK yang aktif sekarang tuh, Pak. Jadi solusinya tuh kayak mana tuh, Pak, ngapusnya tuh, Pak? Sedangkan dilihat di karir tuh terkunci. Ya, ini mungkin status sekolahnya, ini sekolah statusnya, coba cek lagi sekolah induk apa non-induk status sekolahnya. Nanti dicek lagi sekolah statusnya, kalau dia sekolahnya status non-induk, nanti kami rubah ke sekolah induk. Nanti sampaikan NIK gurunya, kalau dia non-PNS, silahkan sampaikan nomor KTP-nya, kalau PNS sampaikan NIK-nya. Nanti kirim ke WA, nanti biar kami cek, waktu cek. Oh itu, nanti saya lewat WA aja ya, Pak? Boleh. Nah ya udah, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang tadi yang sebelumnya siapa nih yang mau tanya? Pak. Oh ya. Mau tanya lagi untuk masalah PTK di SD kami kan sudah lengkap semua gurunya sertifikasi. Kemudian kemarin ada masuk guru kontrak baru, itu diletakkan kata Bapak kan karena ada jam diletakkan dijadikan TU. Nah sekarang ada lagi masuk yang baru, katanya lagi ngusul ke dinas. Jadi di mana letak di Dapodiknya? Dan di sekolah ini kan, ya sebenarnya kan di muatan lokal tuh bisa sebenarnya masuknya di muatan lokal nggak masalah. Kan itu kan nggak ngangguin jam guru yang lain. Ya, soalnya sertifikasi semua Pak. SD kami kan. Isi di guru kelasnya, isi yang di ini aja, diisi di muatan lokal. Muatan lokal sudah juga ada Pak. Udah diisi yang mulok. Muatan lokal kan banyak pilihan nih, ada mungkin belajar apa, mau dia SBK, ngajar SBK, mau bola sebagainya kan dipilih aja nanti, bisa dipilih aja di situ di muatan lokal.
Kalau memang tidak ada lagi jamnya ya, nanti dipindahkan ke ini aja nanti ke apa? Ke tendik sebagai tenaga administrasi. Ya, takutnya pengaruh dengan yang sertifikasi. Ya, yang penting tidak diganggu jam kelasnya aja. Kalau nggak diganggu jam ini ya guru kelasnya, insya Allah nggak terganggu guru sertifikasi. Ya, kemudian satu lagi mau nanya Pak, kami kan SD kami mau akreditas. Insya Allah bulan 11 mulai dijalankan. Untuk SK operasional kan dengan sertifikat karena belum ada, itu dengan siapa? Ya, itu kan sudah saya jawab, mungkin bisa koordinasi segini ya ke Pak Taufik masalah sertifikat tanahnya sama dengan izin operasional. Bisa tanya ke Pak Taufik nanti. Ya, terima kasih Pak. Ya. Masih bisa tanya Pak? Oke, silakan. Oke, terima kasih. Ini kebalikan dari SD 24 Jernih nih. Kalau tadi kelebihan guru, kalau kami kekurangan guru mapel. Nah, itu cara mengisi jam mengajarnya di Dapodik. Kami terdapat 21 rombel, sedangkan guru olahraga itu jumlahnya 2. Kalau dibagi 2 dari 21 rombel, secara otomatis ada yang 10 rombel dan ada yang 11 rombel. Berarti satu guru kalau saya masukkan jam mata pelajarannya itu jumlahnya 44 jam per minggu, apa tidak melebihi jam mata pelajaran itu Pak? Itu solusinya bagaimana? Kalau sebenarnya kalau untuk guru yang non sertifikasi ya itu sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kalau yang penting untuk guru sertifikasi aja diselamatkan dulu. Jadi gitu ya? Guru kelasnya di situ berapa orang Pak Orian? Gimana? Guru kelasnya berapa orang? Guru kelasnya dengan ini. Guru kelas kalau bersama yang honor itu 21. Rombel yang ada? Rombel yang ada 21. Berarti udah pas tuh. Guru olahraganya kan ada 2. Oh, guru iya olahraga ya. Masalah kan guru olahraga itu. Oh gitu. Ya berarti nanti Pak Strisno harus nyari guru lagi berarti. Ya. Kemudian satu lagi Pak. Kita kan selain sebagai operator di sekolah kan harus juga sebagai pelayan masyarakat. Nah ini ada permintaan dari masyarakat, terutama wali murid yang siswanya sudah lulus dari SD. Nah anak-anak tersebut, ini soal ceritanya agak panjang sedikit. Jadi anak tersebut sekarang sekolahnya di MTS, secara otomatis dia menggunakan EMIS bukan Dapodik. Nah dari MTS tersebut itu mereka minta bukti bahwa siswa tersebut telah diluluskan. Sedangkan di Dapodik ini lulusnya secara bersama. Itu cara ngeceknya di mana Pak? Karena di manajemen itu tidak ditemukan lagi. Terima kasih. Oke. Kalau untuk siswa yang lulus sudah diluluskan, nanti kami bisa bantu cek di manajemen dinas, nanti kirim aja nama siswanya, tahun tamatnya tahun berapa, nanti kami bisa bantu untuk ini ya, untuk ngecek kelulusannya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Saya rasa cukup ya. Ini udah berjam 3, karena kita materinya masih ada satu lagi dengan Pak Niko. Nanti kita palingan sampai jam 4 kita udah selesai nih, udah beres nih. Coba membuka lagi yang sekarang yang terbaru, dia ada update yang belum keluar. Oke, materi saya udah cukup sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan lain atau yang belum jelas, nanti Bapak Ibu silakan ke ke WA aja, nanti ditanya melalui WA, nanti saya akan menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang bisa saya selesaikan. Jadi untuk pertemuan kita pada siang hari ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia mengikuti Zoom ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk materi siang hari ini saya cukup sampai di sini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.